Enak gak? Mantap. Mantap, Pak. Ya, senang. Oke. Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masuk pada episode ketiga tentang 7 pembiasaan anak hebat, siswa hebat Indonesia. Narasumber kita adalah Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe dan share kepada sanak saudara keluarga supaya mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Apalagi tema ini adalah tema untuk pembiasaan karakter bagi anak-anak kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, Prof, setelah umroh. Alhamdulillah, Mas. Ya, harus sehat. Insya Allah sehat. Amin. Dan gimana, Mas? 7 pembiasaan ini, mengapa kita harus eh, membiasakan anak-anak kita untuk memiliki kebiasaan yang baik sejak dini? Karena memang karakter itu persoalannya adalah pembiasaan atau habituasi. Menurut research bahwa karakter yang baru yang ingin ditanamkan pada siswa itu harus dibiasakan paling tidak dihabituasi 21 kali. Gimana Mas soal pembiasaan 7 kebiasaan yang telah dicanangkan oleh Pak Menteri kita? Gimana? Jadi ini memang sangat terkait bagaimana dalam 7 program pembiasaan anak hebat Indonesia memang harus kita canangkan sebagai pendidik di sekolah sejak dini karena kita memang bertugas untuk dalam implemented building karakter atau karakter building. Dan kebiasaan baik ini adalah sebagai pondasi dalam pembentukan karakter anak. Karena ketika anak-anak itu kita ajarkan untuk konsisten dengan kebiasaan yang positif, Ya, seperti disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, maka akan diharapkan mereka akan menjadi individu yang memiliki integritas, memiliki empati, dan dengan pembiasaan ini juga akan membantu mereka mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi masa depan, Bro. Seperti ya, itu. ya, ya. Dari 7 itu apa yang paling utama? Ya, bukan maksud saya bukan yang lain tidak penting. Apa yang kita berikan prioritas supaya anak-anak kita itu segera klik terhadap karakter yang baik dari 7 pembiasaan, Mas Eri? Tentu saja ini, Prof. Yang paling disenangi siswa itu adalah sarapan pagi, Bro. Nah, Ya, dan memang betul karena anak-anak itu kalau kita amati belum sarapan itu jalannya udah goyang kanan kiri sehingga jangankan untuk diajak belajar karena mereka akan mikirkan tidak ke materinya tapi ke wah kantinnya ini bagaimana ini makanannya tersedia atau tidak seperti itu dan pengen cepat istirahat dan sebenarnya sarapan ini memang sangat penting karena memang akan memberikan energi yang dibutuhkan anak-anak melalui setiap hari yang akan dilaksanakan mereka akan dapat semangat dalam belajar kemudian konsentrasinya fokusnya akan lebih baik dan akan menjadi aktif dan diharapkan nanti adalah produktif di kelasnya. Dan selain itu, dengan program sarapan pagi ini yang diterapkan di sekolah, Prof, nanti akan memperkuat kebersamaan, kan sarapannya nanti bisa bersama-sama meningkatkan kedisiplinan dan nanti melatih kepemimpinan. Misalnya saat sarapan itu kan nanti ada salah satu siswa ditunjuk untuk memimpin berdoa dan nanti bisa bergiliran sehingga anak-anak kan tidak hanya fokus ke sarapannya saja, tapi ada nilai-nilai edukasi lain selain sarapan, yaitu kebersamaan dan kedisiplinan secara religius. Dan tentu saja ini perlu dorongan dari orang tua. ya, ya, ya. Di dalam sarapan itu kan banyak hal karakter yang dipelajari. Misalkan bagaimana sharing makanan, bagaimana empati terhadap anak yang misalkan menumpahkan
minuman. Dan juga ada yang dilatih untuk berjaga siapa yang membersihkan lantai, siapa yang clean up terhadap piring-piring yang harus ditaruh di kitchen, di dapur. Di Amerika seperti itu, Mas. Jadi saya kira Ya. kita juga harus melatih di situ. Dan kalau di rumah, misalkan sarapan di rumah, kita juga perlu melatih anak-anak SD kita ya. Anak SD itu kelas 2 ada juga yang belum bisa makan sendiri. Kelas 1 juga apalagi masih disuapi. Dan itu saya kira orang tua harus sadar, harus dididik makan sendiri supaya dia mandiri. Nah, gimana? Nah, di sekolah itu kalau mengadakan sarapan, di sekolah sampai itu siapa yang membiayai atau anak-anak suruh membawa sendiri-sendiri, dibuka bareng-bareng, sarapan bareng-bareng seperti apa, Mas? Jadi kalau terkait sarapan pagi, Prof, jadi ini kita harus membedakan dengan program makan siang gratis, Prof. Kalau makan Ya, siang gratis oke. kan didanai oleh pemerintah kita sebagai salah satu program yang sangat bagus sekali. Tapi Hmm. untuk sarapan pagi ini, Prof, ini tentu saja bisa dilaksanakan dengan asas kesadaran dari orang tua dulu bahwa di dalam kegiatan sekolah ini sebelum pelajaran dilaksanakan seminggu sekali untuk sarapan pagi bersama, Prof. Jadi Oke. selain di rumah, hari selain seminggu sekali itu kan sudah sarapan di rumah. Nah, di salah satu hari di satu minggu itu baru melaksanakan program sarapan pagi. Oleh karena itu perlu langkah-langkah untuk bagaimana bisa menjalankan program sarapan pagi, Prof? Tentu Ya, saja yang pertama adalah menentukan jadwalnya dulu, Prof. Ditentukan ya, pada betul. hari apa, Prof. Kalau di sekolah kami, Prof, di 7 pembiasaan itu sudah kita implemented. Misalnya di eh, terkait religinya itu juga sudah di hari Selasa untuk setoran hafalan surat-surat di juz Hmm. 30 dan seterusnya. Bagi yang khatam Quran bisa ke khataman Quran di hari Rabu juga pembiasaan sholat dua dan seterusnya, dan di hari Kamisnya itu adalah terkait dengan senam anak hebat Indonesia, Prof. Nanti bisa Wah, dibahas terkait senam anak hebat ini yang sekarang ekspektasinya anak tinggi, Prof. Dan hmm. bermunculan versi musik model DJ itu lebih menggebu semangatnya dari Ya, ya, Bang. Kemudian di hari Jumatnya inilah di hari kita sarapan pagi bersama, Prof. Dan hmm. setelah menentukan jadwal, tentu saja koordinasi dengan orang tua ini sangat perlu, Prof. Jangan Ya, sampai anak tidak membawa bekal karena nggak orang tuanya tidak tahu, kan kasihan temannya membawa bekal seperti itu. Dan hmm. kalau di sekolah kami karena lingkungannya sangat alam tuh sarapannya model setan hijau, Bro. Setan Hmm. hijau itu ya sego atau nasi yang dibungkus daun yang berwarna hijau, ya, ya seperti itu, bisa daun pisang, bisa dari daun jati seperti itu, sehingga lebih enak dan baunya itu Ya, sangat khas seperti itu. Dan kemudian pengaturan lokasi dan waktu, Prof. Bisa model per kelas atau bersama-sama dalam satu halaman jika sekolahnya muat. Seperti sekolah kami itu lebih enak bersama-sama kelas 7, 8, 9 dikasih arahan dulu materi 5 sampai 10 menit tentang bagaimana manfaat energi dari sarapan pagi itu, lalu doa terkait sarapan pagi baru melaksanakan sarapan pagi seperti itu, Prof. Dan tentu Pak. saja sekolah harus membuat tim pelaksananya sehingga koordinasinya semakin bagus. Ya, Demikian, ya, ya, Prof. betul. Ya, itu latihan leadership yang luar biasa bagi anak-anak, Mas. Dan untuk memahamkan bahwa kesehatan itu harus balance, harus seimbang. Jadi anak-anak tidak boleh atau paling tidak apa disarankan untuk tidak sarapan. Artinya disarankan untuk sarapan supaya perutnya dalam keadaan tidak kosong. Kalau kosong kan, Mas ya, keluruk aja itu. Betul, Berkokok, Prof. ya, Keroncongan, Prof. ya, roncokan berkokok ya, kalau di kampung saya dulu. Nah, eh, kalau ada misalkan saja eh, orang yang bawa sarapan itu beda, itu saya kira juga harus dilatih anak-anak itu share.
saling memberi, saling menerima. Itu saya kira bagus juga kan, Mas. Bisa jadi loh. Betul sekali, Itu Bro. yang satu bawa telur, yang satu hanya tempe doang, yang lain pakai ayam penyet, yang lain Iya, Bro. dengan peyek. Terjadi Iya, nggak itu, Mas, di sekolah? iya. Betul sekali, Bro. Di praktek awal itu ada sangat terjadi anak yang membawanya heterogen. Jadi ada yang kadang nasinya kebanyakan, padahal anaknya kecil. Nah, sehingga dikasihkan anak yang kemarin tuh, saya punya videonya, Prof. Mas Fahmi itu yang perutnya agak kondut tuh, dikasih senang-senang saja, Prof. Nah, Hmm. untuk menghindari itu kita evaluasi bersama. Kita menentukan temanya, Prof. Jadi sarapannya untuk minggu ini misalnya temanya sayuran hijau. Gitu. Minggu selanjutnya misalnya terkait misalnya pecel atau sayur dan seterusnya. Dan tentu saja siswa selain sarapan bawa makanan, disarankan untuk membawa minumannya, Prof, supaya nanti tidak celeguan seperti itu. Ya, ya saya kira anu, Mas, sekolah ketika ada orang tua yang sengaja, mungkin ada Mas, suatu ketika orang tua itu memang sengaja membuat apa, membuat tempelan itu kotakan atau apapun, nah formatnya lebih banyak dari yang dibutuhkan anaknya, misalnya 10, mungkin ada. Nah itu diberi insentif, Mas, diberi sertifikat orang tua itu. Terima kasih Anda telah melakukan apa pembelajaran untuk berbagi bagi anak Anda. Itu saya kira bagus, Mas. Kan di masyarakat itu heterogen kemampuannya. Saya yakin di daerah sekolah panjenengan itu kan juga ada orang yang sangat berada dibandingkan dengan yang lain. Ini perlu perlu dimulai. Walaupun misalkan dia lebih 5 dikasih, nanti suatu ketika dia akan melebihi 10 karena ada internal dan eksternal motivation seperti itu. Terjadi nggak Mas di daerah situ ada yang lebih lebih mampu secara ekonomi kemudian memberikan eh, paket sarapan lebih dari yang dibutuhkan anaknya. Untuk sementara belum, Prof. Tapi melalui hasil bincang-bincang ini, Prof, ini bisa menjadi inspirasi kami, Prof, sehingga Ya. nanti bisa memberdayakan bagaimana kerjasama lintas sektoral, tidak hanya dari sekolah ke dinas pendidikan, tapi melibatkan masyarakat, di mana nanti juga berbasis achievement atau penghargaan kepada orang tua itu yang pertama, kemudian bisa juga model donasi atau sponsorship bagi mungkin dunia usaha atau studi yang ada di sekitar itu, Prof. Selain orang yang di atas kemampuan rata-ratanya. Nanti kita coba, Prof. Seperti itu. Terima Ya, kasih ya, dengan segala semua ya. perhatian. Jadi Ya, itu betul. karena prakteknya manusia itu kan makhluk insentif, Mas. Kalau diberi insentif, diberi penghargaan, itu saya kira dalam psikologi itu disebutnya dengan positive reinforcement. Jadi ketika di reinforce dengan cara memberi misalkan saja sertifikat, itu cenderung orang itu akan mengulang-ulang apa yang dilakukan sesuai dengan harapan kita. Nah, saya kira itu anak-anak ketika sarapan itu kan terlihat asli perilakunya juga, Mas. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang suka nyerobot, Iya, kemudian eh, lari ke sana, lari ke sini. Itu aslinya ada dan tentu dihabituasikan lama-lama apa perilakunya itu kurang lebih sesuai dengan norma yang kita harapkan. Ada nggak, Mas? Ada, misalkan saja anak yang misalkan saja nyerobot makanan gitu, itu bukan tidak baik, itu wajar-wajar iya. dunia anak. Tadi tidak pernah apa ya, ditemukan ya itu, Mas. Eh, Benar ada, Prof. Dan ini terjadi di awal pertama. Setelah kita evaluasi minggu berikutnya, dari tim pelaksana itu sudah kita sterilisasi. Sehingga nanti ada apa ya, Prof? Sebelum sarapan kan berbaris dulu mana yang kira-kira anak yang sangat kinestetik itu nanti kita kasih tahu dan nanti ada kelompok-kelompoknya, Prof. Hmm. Kalau nanti misalnya ini bukannya untuk menakuti siswa, kalau disiplin barisnya baik, nanti tempat berkumpulnya sarapan dikasih tempat yang agak teduh itu. Hmm. Makanya anak-anak akan menjadi termotivasi, Prof. Jadi mereka ingin sarapan itu dapat menikmati di bawah pohon yang teduh sehingga tidak ada yang semuanya di Ya, tempat yang panas seperti itu, ya, Prof. ya. Dan itu bisa juga dihubungkan nanti dalam kegiatan sarapan itu bagaimana siswa nanti
karena dilaksanakan di hari Jumat, Prof, nanti bisa juga kita koherensikan, misalnya ada sisa atau kelebihan dari nasi yang dibawa, mungkin ada yang membawakan dua atau tiga itu bisa kita taruh di depan pintu gerbang untuk model Jumat berkah bagi Ya, ya. para yang masyarakat yang membutuhkan bisa mungkin lewat kita kasih tahu bahwa kegiatan sekolah kita ada Jumat berkah selain kegiatan sarapan pagi bersama. Oke lah Mas, saya kira kita sudah banyak memberi inspirasi. Mudah-mudahan orang tua yang melihat pembicaraan kita ini menjadi semangat untuk ikut menghabituasikan anaknya supaya punya kepemimpinan, leadership, juga punya kebiasaan yang baik positif di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Sami-sami Mas Heri.